Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mama di channel Nani TV. Oke guys, nah kemarin ya kita sempat membahaskan tentang negara Indonesia adalah merupakan negara yang terindah di seluruh dunia guys. Keren gak keren guys? Tetapi kali ini yang membuatkan Mama lagi terwow gitu guys, Indonesia juga telah dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan. Mari kita bahas bersama-sama di Jurnal 12 ya. Jangan lupa subscribe guys di Jurnal 12 agar terus bersemangat lagi untuk konten-konten yang seterusnya. Salah satu lembaga di London mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah orang paling untuk mengawal suku. Jadi peringkat ada peringkat negara-negara dan Indonesia di peringkat satu. Indonesia dinobatkan jadi negara paling dermawan di dunia. Sebelum kita lanjut, bagi Ini ya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan bukan Asia Tenggara ya, di dunia guys. nyalakan informasi terbaru dari Jurnal 12. Indonesia Jurnal kembali 12. dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021. Laporan World Giving Index atau WGI dirilis Charity Aid Foundation atau CAF menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di tahun ini. Indonesia berada di peringkat pertama dalam daftar negara dermawan dengan skor indeks keseluruhan 69%, naik dari 59% pada indeks tahunan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2018. Menurut laporan WGI yang dilansir dari Tempo, Indonesia menempati peringkat teratas dengan partisipasi memberikan sumbangan uang dengan persentase orang yang menyumbangkan uang sampai 83% dan menempati posisi tertinggi dalam partisipasi pada kegiatan kesukarelawanan sebesar 60%. Sebagian besar negara barat yang biasanya menempati 10 besar daftar negara paling dermawan posisinya merosot peringkatnya, kemungkinan karena efek pandemi. Misalnya Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia setelah sebelumnya secara konsisten ditempatkan di top 5. Sementara Irlandia, Inggris, dan Singapura merosot dari peringkat 5 dan 6 ke peringkat 26 dan 22. Melansir dari laman liputan6.com, Direktur Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan bahwa pandemi dan krisis ekonomi tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berbagi. Pandemi dan krisis menurutnya justru meningkatkan semangat masyarakat untuk membantu sesama. Mantap. Mengatakan yang berubah hanya bentuk sumbangan dan jumlah Alhamdulillah saja. ya, Masyarakat terbaik. yang terkena dampak tetap berdonasi uang meski nilai sumbangan lebih kecil atau berdonasi dalam bentuk lain seperti barang dan tenaga. Ia menambahkan bahwa di beberapa lembaga sosial dan filantropi sejumlah donasi tetap naik meski peningkatannya tidak setinggi pada saat normal. CAF mencatat beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan penanganan pandemi posisinya dalam WGI 2021 merosot dibandingkan sebelumnya karena berdampak pada sektor ekonomi dan kapasitas menyumbang masyarakat. Pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil dalam mendorong transformasi dari kegiatan filantropi konvensional ke digital. Berbagai kendala dalam penggalangan donasi di masa pandemi karena adanya pembatasan interaksi dan mobilitas warga berhasil diatasi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga filantropi yang menggunakan platform digital, khususnya pada saat pandemi, meningkatkan peran dan keterlibatan kalangan muda dan key opinion leader atau influencer dalam kegiatan filantropi. Keterlibatan mereka membuat filantropi bisa dikemas dan dikomunikasikan dengan populer ke semua kalangan, khususnya anak muda. Namun di tengah prestasi yang menggembirakan itu, ada sejumlah PR yang harus diatasi dalam rangka memajukan filantropi Indonesia. Hamid mengemukakan keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisi sebagai bangsa yang pemurah didukung oleh beberapa faktor, termasuk kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan menolong sesama di Indonesia. Setuju ya, setuju banget. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tadi karena agama ya, dan ini taraf kehidupan. Yang kedua faktornya berdampak terlalu buruk pada kondisi ekonomi. Dilansir dari Kompas, dari 3 aspek penilaian yang dilakukan oleh tim survei, membantu orang asing diketahui sebagai wujud perilaku dermawan yang paling sering dijumpai. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa 2,5 miliar orang telah membantu orang asing dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, 10 negara paling dermawan ternyata berasal dari latar belakang ekonomi, budaya, agama, dan wilayah yang bervariasi. Myanmar, Sri Lanka, dan Indonesia dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meski demikian, ketiga negara tersebut justru termasuk ke dalam jajaran negara yang paling dermawan. Wow. Rencananya akan Walaupun begitu ya, tapi tetap dermawan. kita adakan Mantap. kita ingin armada yang baru, armada yang mutakhir, dan ini sedang kita lakukan. Tapi sementara itu alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Alutsista, Pengabdian Jokowi kepada kayak bikin Prabowo lawan politiknya luluh. Sebelum kita lanjut, Pak bagi Jokowi. viewer baru, jangan lupa Nari-nari. subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran, khususnya dalam proyek-proyek pertahanan di Indonesia, apalagi pengadaan alutsista. Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan smart kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat pada Minggu 13 Juni 2021. Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah dia berupaya untuk bernegosiasi langsung dengan para penyedia proyek pertahanan. Misalnya, proyek alutsista, dia mengaku akan bernegosiasi langsung dengan produsennya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga dari proyek yang akan berjalan, sehingga dia tidak merasa kecolongan. Prabowo juga berjanji tidak akan meloloskan proyek-proyek pertahanan yang anggarannya di markup alias dilebihkan secara gila-gilaan. Prabowo mengatakan dirinya tidak mau dikutuk oleh generasi masa Takut depan. masuk kategori Dia berjanji dia itu ya akan guys. menolak tanda tangan untuk usulan proyek yang anggarannya di markup. Bukan cuma itu, dia berjanji akan melaporkan oknum yang ketahuan melakukan markup anggaran. Sebagaimana diketahui, nama Prabowo Subianto sempat ramai diperbincangkan banyak kalangan karena bocornya rencana anggaran 1.769 triliun rupiah untuk pembelian alutsista. Prabowo mengungkapkan rencana kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal Hankam senilai 1.769 triliun rupiah itu belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu karena rancangan peraturan presiden atau Perpres tentang pemenuhan kebutuhan Alpal Hankam tahun 2020-2024 memang masih tahap proses. Sementara itu, dalam acara yang sama, Prabowo juga bercerita ihwal kesediaannya bergabung untuk menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan lawannya saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 lalu. Menurut Prabowo, kesediaan dirinya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi berdasarkan pada keinginan untuk bekerja sama mengabdi pada kepentingan nasional yang lebih besar. Di sisi lain, Prabowo tidak menampik jika adanya rasa kekecewaan lantaran mesti bergabung ke dalam pemerintahan bekas seterunya di Pilpres 2019 itu. Menurutnya, gejolak perasaan itu begitu manusiawi. Belakangan, dia belak-belakan mengatakan banyak pihak di lingkungan Jokowi yang juga tidak suka atas keberadaannya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo kemudian menganalogikan persaingannya dengan Jokowi sebagai pertandingan olahraga. Kalau dalam pertandingan bukan berarti harus menjadi lawan bagi pemenang. Positif ya. Menurutnya, itu adalah IQ yang sangat rendah. Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan Jokowi memiliki tujuan yang sama, yakni mengabdi pada Indonesia. Betul. Karena itu, Prabowo Itu Mama memutuskan setuju. mau bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut. Merespon hal itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, M. Said Didu mengomentari alasan Prabowo Subianto memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi. Keputusan itu diambil Ketua Umum Partai Gerindra itu setelah kalah untuk kedua kalinya dari Jokowi di Pilpres 2019. Kemudian Prabowo ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan. Said Didu menilai tidak ada yang istimewa dari alasan dan pernyataan yang diungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier tersebut. Dengan tetap berada di barisan oposisi, katanya, adalah juga termasuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, oposisi adalah cara pengabdian yang dihormati karena mereka menyuarakan kepentingan rakyat tanpa digaji. Sebaliknya, akan menjadi aneh jika sebuah pengabdian hanya ditujukan kepada mereka yang mendapat gaji yang diambil dari uang rakyat. Said lantas menyinggung sejumlah pihak yang mendapat ganjaran dengan sebuah jabatan. Dengan menjadi pengkritik dan beroposisi, menurutnya juga merupakan bentuk pengabdian. Pun demikian dengan pemberantasan korupsi dan melawan ketidakadilan penguasa.
Dalam cuitan lainnya, Said seolah ingin membalas pernyataan Prabowo dengan menuliskan, mengabdi kepada negara berbeda dengan mengabdi kepada kekuasaan atau menunduk pada yang berkuasa. Itu saja. Ya, kita lihat beberapa fakta-fakta yang menyebabkan kenapa negara Indonesia ini merupakan negara yang paling dermawan ya, kerana posisinya ya dalam percentage itu di barisan PBB menyatakan bahawa Indonesia adalah merupakan tangga teratas ya, merupakan negara yang paling dermawan ya dalam berbagai sisi dan sudut nih guys ya. Menurut admin tadi di 12 jurnal ini ya, memang atas dasar yang pertama sekali adalah agama ya, kerana dalam agama Islam juga menuntut untuk membantu sesama manusia ya. Jadi semoga kita mendapat manfaat dan ilmu serba sedikit dari berbagai sisi daripada video ini, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang, dan sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.